Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum farmaseutika yang kelima tentang perhitungan dosis dalam resep. Ya. Tujuannya adalah kalian bisa membahas bidang farmaseutika dengan perhitungan dosis dalam resep, menghitung dosis dalam resep, dan menghitung dosis, bobot, membuat, membungkus, memberi etiket, dan kopi resep. Nah, teorinya adalah obat dalam dosis yang tepat sangat berguna untuk menyembuhkan penyakit, tapi dalam dosis yang tidak tepat atau dosis kurang, obat menjadi tidak efektif dan bila berlebihan dapat merugikan kesehatan bahkan membahayakan jiwa. Kemudian, beberapa istilah dosis obat. Ada dosis obat adalah sejumlah obat yang memberikan efek terapeutik pada penderita dewasa, yang disebut juga dosis lazim atau dosis medisinalis atau dosis terapeutik. Yang kedua, dosis maksimum adalah takaran terbesar yang dapat diberikan kepada orang dewasa untuk pemakaian sekali dan sehari tanpa membahayakan. Nah, dosis maksimum ini bisa kalian lihat di Farmakope Indonesia yang edisi ketiga ya. Dosis toksis adalah takaran obat yang menyebabkan keracunan. Dosis letalis adalah takaran obat yang dapat menyebabkan kematian. Loading dose atau initial dose atau dosis awal adalah takaran obat untuk memulai terapi sehingga dapat mencapai konsentrasi obat dalam darah dan mempunyai efek terapi. Kemudian ada dosis pemeliharaan, yaitu takaran obat yang diperlukan untuk mempertahankan konsentrasi terapeutik sama dengan konsentrasi obat dalam darah yang mempunyai efek terapi. Kemudian ada dosis regimen, yaitu pengaturan dosis serta jarak waktu antar dosis untuk mempertahankan konsentrasi obat dalam darah sehingga memberikan efek terapi. Nah, dosis obat yang akan diberikan kepada pasien untuk menghasilkan efek yang diharapkan ini tergantung dari banyaknya faktor seperti usia, berat badan, jenis kelamin, luas permukaan badan, berat penyakit, dan keadaan si sakit. Nah, dosis obat dapat dihitung berdasarkan yang pertama umur, bisa juga dengan berat badan, bisa juga dengan luas permukaan tubuh. Nah, yang paling gampang memang adalah yang perhitungan dosis berdasarkan umur ya. Perhitungan dosis ini dapat menggunakan rumus Clark ya. Untuk anak umur kurang dari sama dengan 8 tahun, rumusnya adalah N per N plus 12 dikali dosis maksimum dewasa. N ini adalah umur anaknya. Misalkan umur anaknya 8 tahun, maka 8 per 8 ditambah 12, maka 8 per 20 dikali dosis maksimum dewasanya. Dosis maksimum dewasa ini bisa kalian lihat di Farmakope Indonesia edisi ketiga ya, atau di literatur lainnya. Untuk anak umur lebih dari 8 tahun, yaitu 9 tahun ke atas, ya, menggunakan rumus N per 20. Misalkan umurnya 10 tahun, maka 10 per 20 dikali dengan dosis dewasa, dosis maksimum dewasa, ya. Keterangan N itu adalah umur anak. Nah, kemudian yang kedua, perhitungan dosis berdasarkan berat badan. Ini juga mudah, asalkan kalian tahu berapa dosis per kilogram berat badan obatnya, ya. Ini perhitungan dosis berdasarkan berat badan pasien yang paling ideal karena sesuai dengan kondisi si pasiennya dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan umur. Karena walaupun misalkan umurnya anak 1, anak 2, anak 3, sama-sama umur 8 tahun, tapi bisa jadi berat badannya berbeda, ya. Maka lebih cocok menggunakan perhitungan dosis berdasarkan berat badan. Nah, rumusnya adalah berat badan pasien dikali dengan dosis obat per kilogram berat badan pasien ya. Kemudian yang ketiga, perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh. Nah, atau body surface area biasanya digunakan pada perhitungan obat untuk obat kanker ya. Luas permukaan tubuh atau body surface area atau BSA adalah akar dari hasil dari tinggi badan dikali berat badan dibagi dengan 3600. Tinggi badan dalam sentimeter, berat badan dalam kilogram. Rumusnya adalah BSA dalam meter persegi sama dengan akar dari dalam kurung, kalian kalikan dulu tinggi badan dan berat badannya bagi dengan 3600. Hasilnya ini baru kalian akarkan. Bila luas permukaan tubuh pasien tidak diketahui, tetapi tinggi badan dan berat badannya diketahui, selain menggunakan rumus di atas, luas permukaan tubuh pasien dapat ditentukan dengan menggunakan bantuan nomogram. Jadi sudah ada ininya ya, sudah ada kayak semacam grafiknya gitu ya. Rumus menghitung dosis anak berdasarkan luas permukaan tubuh adalah dosis anak adalah BSA anak ya,
dibagi dengan BSA rata-rata orang dewasa dikali dengan dosis dewasa atau dosis maksimum dewasa. Nah, dosis obat ini bisa kalian lihat di Farmakopi Indonesia 3, Alder-Hey Book of Children's Dose, dan Extra Farmakopi Martindale juga ada ya. Dosis obat jadi dengan nama dagang itu dapat dilihat di ISO MIMS IMS atau DOI. DOI itu daftar obat Indonesia ya. Nah, resepnya untuk praktikum yang kelima, ada 2 resep yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama adalah amoxicillin 125 mg per 5 ml sirup nomor 1 floss, Signa 3DD1CTH. Resep yang kedua adalah paracetamol 125 mg per 5 ml sirup nomor 1 floss, Signa 3DD1CTH PRN. Nah, jadi si anak Zahim ini dia mendapatkan 2 macam obat ya, tidak dicampur tapi diminum sendiri-sendiri. Umurnya adalah 4 tahun, berat badannya adalah 18 kg. Kemudian untuk resep kedua untuk anak Hafizah umur 9 tahun, berat badan 28 kg. Ini dapat asetosal 250 mg, SLQS ya, MF Pulse DTD Nomiro 10, Signa 3DD Pulse 1. Kalau yang ini gampang ya, kalian tinggal ambil, hitung dosisnya, cocok, berikan etiket, serahin ke pasiennya. Ya, kalau yang ini kalian harus hitung dulu dosisnya, kalau cocok kalian kerjakan, masukkan dalam serbuk, baru kalian serahin ke pasiennya. Kelengkapan resep ya, kalian lihat nih resep 1 dan 2 dari inskripsi sampai terakhir itu lengkap nggak? Kalau ada yang kurang apa dan usulnya apa. Misalkan tidak ada tanda tangan paraf dokter, maka usulnya adalah mintakan paraf dokter. Singkatan Latin juga sama. Resep 1 ada nggak singkatan Latin di sini? Ya, misalkan PRN ini singkatannya apa, artinya apa, dan seterusnya ya. Mulai dari atas sampai bawah juga sama, atas sampai bawah kalian lihat ada nggak singkatan dan artinya apa. Resep standar di sini tidak ada. Kita langsung ke perhitungan dosis ya. Untuk resep yang pertama di situ ada amoxicillin. Amoxicillin itu yang sediaan yang diminta adalah yang 125 mg per 5 ml. Dengan pemakaiannya adalah 3DD1CTH. CTH ini singkatannya apa? Ya, kalian harus tahu itu. Kemudian dosis amoxicillin diketahui ya, anak dengan BB kurang dari 20 kg itu dosisnya adalah 20-40 mg kilogram berat badan sehari dalam dosis terbagi 3 kali sehari atau setiap 8 jam. Anak dengan BB lebih 20 kg adalah 250 mg sampai 500 mg 3 kali sehari atau tiap 8 jam. Di sini kita lihat berat badan anaknya 18 kg, kurang dari 20 kg, maka kita menggunakan rumus yang ini ya. Kemudian paracetamol untuk infant atau bayi 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per dos per oral setiap 4 sampai 6 jam PRN. Nah, PRN ini singkatannya apa? Ya, artinya apa? Tidak melebihi 15 mg per kilogram berat badan per dosis atau 75 mg per kilogram berat badan per hari. Untuk anak umur 6 sampai 12 tahun adalah 325 sampai 650 mg per oral terbagi setiap 4 sampai 6 jam, tidak melebihi 1625 gram per hari dan tidak lebih dari 5 hari kecuali langsung oleh dokternya ya. Kemudian dosis asetosal ya, ini dari Farmakope ya. Dosis lazimnya 1 kali pakai 500 mg sampai 1 gram. Dosis lazim 1 harinya adalah 1,5 gram sampai 3 gram. Dosis maksimumnya adalah 1 kali pakai 1 gram. Dosis maksimum 1 hari adalah 8 gram ya. Nah, paracetamol ini juga bisa kalian lihat dosisnya di Farmakope Indonesia edisi ketiga. Tapi namanya bukan paracetamol. Kalian cari sampai capek juga paracetamol nggak ada di situ. Kalian harus tahu dulu paracetamol ini sinonimnya apa. Sinonimnya adalah acetaminophen. Kalian lihat bagian acetaminophen dosis. Ada nggak dosis lazimnya atau dosis maksimumnya? Kalian lihat dari situ ya. Kemudian perhitungan dosisnya. Untuk dosis amoxicillin tadi anak berat badannya 18 kg ya. Maka dari rumusnya adalah berat badan dikali dengan dosisnya ya.
Maka 18 kg ini dikalikan dengan 20 sampai 40 ini ya, 18 dikali 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan per hari. Maka nanti kilogram ini hilang, yang tersisa adalah miligramnya. Maka hasilnya adalah 360 mg sampai dengan 720 mg sehari, terbagi 3 kali sehari. Maka satu kali pakainya adalah 360 mg sampai 720 ini kalian bagi 3. 360 bagi 3 hasilnya 120 mg. 720 dibagi 3 hasilnya 240 mg. Maka satu kali pakainya adalah antara 120 sampai dengan 240 mg. Satu harinya ya langsung saja yang ini ya, 360 sampai 720 mg. Kemudian persentase dosis pakai ya dibagi dengan dosis lazimnya. Tadi satu kali pakainya adalah 1 CTH. Ya, 1 CTH itu 5 mili. 5 mili itu tadi sama dengan 125 mg ya di sini. Ya, satu kali pakainya adalah, jadi dalam setiap 5 mili ini dia mengandung 125 mg. 1 CTH ini sama dengan 1 sendok teh sama dengan 5 mili. Berarti ya mengandungnya adalah 125 mg ya. Kemudian satu kali pakainya ya, dosis pakainya ya, dia minumnya kan tadi 125 mg ya. Maka persentase dosis pakai dibagi dengan dosis lazimnya ya, ini 125 mg dibagi dengan, tadi rentangnya kan antara 120 sampai 240 mg ya. Sebenarnya dari sini saja kita sudah bisa lihat ya, maka dia rentang dosisnya adalah antara 52 sampai dengan 104% ya. Nah, tadi kan dia 125 mg ya, sebenarnya 125 mg ini sudah masuk ke dalam rentang dosis satu kali pakainya. Berarti harusnya dia tidak masalah ya, karena minimal aja 120, dia kepakainya 125, itu sudah masih masuk rentang dosis, jadi tidak masalah ya. Maka ini bisa kita katakan dia tidak over ya. 125 mg masuk rentang dosis antara 120 sampai 240, jadi tidak overdosis. Satu kali harinya adalah tadi kan 3DD 1 CTH ya, maka 3 kali sehari, 3 kali 125 dibagi dengan ini tadi 360 per sampai dengan 720, maka sama hasilnya 52 sampai 104 ya. Ini kan hasilnya sama dengan 375 ya. 375 mg ini masuk rentang dosis antara 360 sampai dengan 720, jadi dia tidak overdosis. Nah, untuk yang paracetamol juga sama ya, 18 kg tadi berat anaknya dikali 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per dosis, kilogramnya hilang, sisa miligramnya, maka adalah 180 sampai 270 satu kali pakainya. Satu kali harinya adalah 3 kali, karena ini kan dia per dosis ya. Kalau yang tadi yang amoxicillin kan per hari, beda ya. Ini adalah per dosis. Maka kalau untuk satu kali harinya tadi dia minumnya 3DD1 CTH juga, maka 3 kali 180 sampai dengan 270. Kemudian persentase dosis pakainya adalah tadi sama ya, paracetamolnya juga sama 125 mg per 5 mili. Nah, dia sekali minum itu adalah 1 CTH sekali minum nih. 1 sendok teh sama dengan 5 mili, berarti 1 sendok teh itu isinya paracetamol 125 mg. Nah, kemudian paracetamol. Oke, maka dia 125, satu kali pakai kan 125 dibagi dengan ini 180 sampai dengan 270 ya, maka persentasenya adalah dia memang tidak masuk rentang dosis ya, tapi dia 46,3 sampai 69,4, dia tidak overdosis. Untuk satu kali harinya adalah 3 kali 125 dibagi 540 sampai 80, hasil juga sama, tidak overdosis ya. Kalau misalkan kalian pengen supaya dia masuk di rentang dosis, kalian boleh usul, misalkan, Bu, saya maunya 3DD 2 CTH, misalkan, biar dia nanti minumnya itu, sekali minum itu 2 sendok teh, jadi total sekali minum itu 250 mg, biar masuk di rentang dosis ini boleh. Kalau kalian mau usul seperti itu nggak masalah ya.
Kemudian, oke, selanjut di video kedua ya.